warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini saya akan membawakan materi tentang modul ajar. Semuanya sudah hadir di kelas? Sudah, Bu. Ibu Puji, Ibu Pruli, Pak Sugiarta. Ya, sebelum kita memulai pelajaran malam ini, saya persilahkan kepada moderator untuk membawakan acaranya. Saya persilahkan moderator. Baik Bu, terima kasih untuk Ibu Sri Andriati yang telah memberikan waktu untuk semua data. Ibu-ibu yang kami hormatin, izinkanlah sebelum kami membawakan acara hari ini kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormatin Ibu Sri Indriati dan teman-teman Iptek Sekolah Penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Islam, iman, kesehatan. Kita bisa dipertemukan di dalam kegiatan simulasi pembelajaran IHT. Bapak Ibu yang kami hormatin, sebelum kegiatan malam yang cerah ini terlaksana, marilah kami selaku pengacara akan membacakan susunan acaranya. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah speaking, acara ketiga adalah penyampaian materi oleh narasumber kita Ibu Sri Andriati, acara keempat adalah penutup. Demikian rangkaian acara yang akan kita lalui pada kegiatan malam ini. Singkat waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah untuk beragama Islam dan non-Muslim beragama sesuai dengan agama masing-masing. Untuk itu berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah akan permudah dan dilancarkan semua kegiatannya. Menginjak acara kedua adalah acara untuk pemateri, yaitu untuk Ibu kita narasumber Ibu Sri Andriati. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator sudah membuka acara malam ini. Nah, malam ini saya akan membawakan materi tentang modul ajar yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Izinkan saya untuk men-share Bu Sri, materinya ya. sebelumnya ya. Kita breaking dulu ya, biar pemberi semangat, iya. Pak. Lupa. Iya. Ya, baiklah yang karena kita waktunya silakan. malam, kita biar semangat aja malam-malam ya. Ya, Bu. Semangat malam. Semangat. Malam. Oke, cukup kali ya Bu ya. Silakan dilanjut Bu Sri, terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Bu Sri yang telah memberikan speaking pada malam hari ini. Ya, kita lanjut untuk memaparkan materi oleh narasumber kita. Waktu dan tempat kami, silakan. Ya, baik Pak Sugiarta sebagai moderator, saya akan membagikan materinya. Sudah kelihatan Pak, Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Baiklah, untuk materi kita malam ini yaitu jelas ya, kelihatan ya, jelas? Jelas. Iya. Baiklah, kita akan memulai pelajaran malam ini yaitu modul ajar. Nah, sebagai pembukaan kita akan membuat kesepakatan belajar
Yang pertama yaitu membuka kamera saat berada dalam kelas. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Ya. Kedua, meminta izin saat akan meninggalkan kelas. Ya, ketiga, menutup mikrofon saat pemateri atau peserta lain berbicara. Terus keempat, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau memberi pendapat. Setuju semuanya? Setuju? Setuju. Atau ada yang ingin Ya, siap, ditambahkan? Bu. Terus. Ya, cukup. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan refleksi pemahaman terlebih dahulu. Sejauh mana Bapak Ibu memahami tentang modul ajar ini? Nah, pertanyaan pertama, apa yang diketahui tentang modul ajar? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang diketahui tentang modul ajar? Ya, saya Bu. Yang sederhana Saya saja, mencoba, Bu. mungkin saya bisa Silahkan. Ya, saya mencoba apa yang diketahui tentang modul ajar. Modul ajar adalah serangkaian proses yang akan dilalui seorang guru di dalam mengajar, yaitu mengikuti komponen-komponennya adalah ada materi, ya, kemudian ada siswanya, kemudian ada prosesnya, kemudian pengumpulan data dari siswanya. Jadi kumpulan daripada proses pembelajarannya, pertama langkah-langkahnya adalah penyusunan asesmennya. Bagaimana asesmen itu dibuat untuk menyusun modul ajarnya. Setelah modul ajar baru prosesnya, langkah-langkahnya. Itu yang tentang pemahaman saya tentang modul ajar itu. Terima kasih. Ya, bagus sekali Pak Sugiarta. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Sugiarta. Nah, selanjutnya yang kedua, pertanyaan kedua, komponen apa saja dalam modul ajar yang biasa dibuat? Siapa yang bisa jawab selanjutnya? Komponen apa saja modul ajar yang biasa dibuat? Bapak Ibu. Ada tujuan ya. mungkin saya bisa. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Silakan, Bu Muji. Silakan Bu Ruli, nggak apa-apa Bu Ruli. Mungkin saya bisa jelaskan tentang komponen apa saja yang ada dalam modul ajar yang bisa biasanya dibuat. Ada 3 komponen yang ditemukan dalam modul ajar. Yang pertama, informasi umum, kemudian informasi inti, dan ada lampiran yang harus kita selesaikan. Barangkali untuk penjabarannya mungkin nanti ditambahkan sebentar. Ya, iya, jadi 3 komponen itu saja. Ya, makasih Bu Pruli. Ya. Nah, kita sudah melakukan refleksi pemahaman sejauh mana Bapak Ibu mengetahui atau memahami tentang modul ajar ini. Saya rasa semua tadi jawabannya sudah bagus-bagus, sudah mulai paham apa itu tentang modul ajar dan bagaimana komponen-komponennya. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Nah, ini poin-poin penting mengenai modul ajar. Yang pertama, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Yang kedua, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil belajar Pancasila sebagai sasaran. Ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, inilah poin-poin penting mengenai modul ajar yang perlu Bapak Ibu ketahui. Selanjutnya, komponen modul ajar. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Pruli, sudah disebutkan, yaitu komponen modul ajar ada 3. Yang pertama itu informasi umum, kedua komponen inti, dan ketiga lampiran. Nah, pada informasi umum ini terdapat identitas sekolah. Nah, di sini identitas sekolah yaitu informasi tentang modul ajar. Misalkan
misalnya nama penyusun, siapa nama penyusunnya, kemudian satuan pendidikannya, kemudian kelasnya kelas berapa, dan alokasi waktu, menentukan menulis alokasi waktu pada identitas sekolah. Nah, kemudian yang kedua yaitu di informasi umum ada kompetensi awal. Pada kompetensi awal adalah di situ adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi di sini ukuran di sini kita mengukur seberapa dalam modul yang akan kita rancang. Kemudian ketiga, profil belajar Pancasila. Nah, di sini di informasi umum kita masukkan juga profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik yang dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Kemudian sarana dan prasarana. Nah, dalam sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi sarana dan prasarana apa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian target peserta didik. Nah, di sini target yang akan kita buatkan modul ajar itu yaitu peserta didik. Kemudian model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang bagaimana yang akan kita gunakan, misalnya tatap muka atau luring dan daring, belajar secara online. Terus ya komponen yang kedua yaitu komponen inti. Nah, di komponen inti ini ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini di tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran yang harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Ini tujuan pembelajaran, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kemudian kedua, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah proses pembelajaran. Kemudian pertanyaan pemantik, yaitu informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh pertanyaan pemantik, yaitu guru menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. Jadi pertanyaan pemantik ini misalnya pertanyaan sekitar materi yang diajarkan. Nah, kegiatan pembelajaran dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran pada akhir pembelajaran. Nah, ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik, pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian pengayaan dan remedial. Di sini pengayaan dan remedial, inilah yang kita dapatkan dari asesmen. Kita melakukan pengayaan dan remedial. Kemudian selanjutnya refleksi peserta didik dan guru. Nah, ini merefleksikan apa yang sudah dipelajari. Kemudian yang terakhir, kemudian komponen ketiga yaitu lampiran, lembar kerja peserta didik. Jadi di sini lembar kerja peserta didik itu lampiran lembar kerja peserta didik, lembar kerja yang kita gunakan untuk mengajar. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Terus glosarium dan daftar pustaka dari bahan ajar yang kita gunakan. Selanjutnya, prinsip pengembangan modul ajar, yaitu ada esensial. Ada esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lisensi disiplin. Kemudian menarik, bermakna, dan menantang.
Di sini maksudnya menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar secara aktif. Nah, ketiga yaitu relevan dan kontekstual. Maksudnya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks dan waktu dan tempat peserta didik berada. Kemudian berkesinambungan, yaitu berkaitan dengan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu? Mungkin lanjut aja dulu. Oh, iya. Selanjutnya prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil belajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susunan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi, ada ingin dipertanyakan mengenai materi kita malam ini. Baik Ibu. Terima kasih Ibu Sri Arendrianti yang telah menyampaikan materi tentang modul ajar. Untuk acara selanjutnya adalah mungkin ada tanggapan atau pertanyaan untuk materi tersebut. Pak, silakan para peserta. Yang ingin bertanya silahkan. Silakan yang mau bertanya mengenai materi itu. Mengenai materi kita malam ini. Baik, Bu. Ibu Ruli, mungkin ada pertanyaan? Ya, mungkin saya bertanya. Ya, agak cepat. Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, Ibu mungkin silakan. Ya, begini, dalam pembuatan modul ajar, ya, tentu saja kita perlu relevansikan dengan peserta didik. Kan kita lihat kebutuhannya, kemudian kita susunlah modul ajar. Nah, yang saya ingin tanyakan, seberapa penting asesmen dalam membuat modul ajar? Jadi asesmen awal dalam membuat modul ajar. Barangkali itu aja. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menjawab, Ibu, Bapak? Boleh mencoba, Bu Sri ya? Ya, silakan. Boleh mencoba. Ibu Muji. Silakan Ibu Muji. Asesmen ini adalah sangat krusial sekali untuk menentukan di modul ajar, karena asesmen ini mengetahui segala bentuk kebutuhan yang diperlukan anak. Jadi dari asesmen kita bisa mengukur apa anak itu sampai di mana kemampuannya dan apa yang dibutuhkan untuk saat ini dan untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa. Itu bisa dilihat daripada hasil asesmen. Jadi asesmen ini sangat berkaitan sekali untuk membuat sebagai dasar pembuatan modul ajar. Silakan ditambah. Terima kasih, Bu Sri. Terima kasih Ibu Muji, tanggapannya sangat bagus sekali. Sepertinya semuanya sudah paham tentang bagaimana modul ajar ini. Pak Sugiarta, ada tanggapan atau pertanyaan? Pak Sugiarta? Hari ini itu bagaimana strategi yang tepat di dalam penyusunan modul ajar, Bu, dari yang materi Ibu jelaskan tadi tahap-tahapannya, strategi yang mana yang lebih tepat disesuaikan untuk anak-anak kita. Terima kasih, Bu. Terima kasih tanggapan dan masukan serta pertanyaan dan jawaban dari Ibu Bapak pada malam hari ini.
Saya rasa semuanya sudah paham mengenai modul ajar yang kita pelajari hari-hari sebelumnya. Nah, untuk sekian dari saya dalam pembelajaran malam ini, saya serahkan kepada moderator untuk mungkin menutup acara kita malam ini. Silakan moderator. Terima kasih Ibu Sri Andriati yang telah memberikan materi mengenai modul ajar. Ibu-ibu semuanya, sudah tiba saatnya kita pada akhir penghujung acara, yaitu dalam materi hari ini. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan membacakan yang beragama Islam, kita membacakan bacaan hamdalah, yang beragama non-muslim sesuai dengan agama masing-masing. Marilah kita membacakan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian rangkaian acara yang sudah kita lalui pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara, bila mana banyak salah kata atau ucapan yang tidak berkenan, kami mohon dibuka pintu yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sri Andriati dan rekan-rekan semuanya. Saya Terima kasih Pak Muji. izin live untuk malam hari ini.